Nah, pada awal order itu barang lancar, Mbak. Datang barangnya. Juni nggak ada kabar, langsung wah ini sih fix penipuan gitu. Aku sih outstandingnya 1,9 M. Kalau temenku itu yang si F itu 10 M. Kerugian saya tuh kurang lebih 1450 M. Jadi Mbak Tita ini sudah menikah dan sudah punya anak? Belum. Menikahnya baru akhir Desember 2021. Oh, tapi belum oke. Belum. Jadi kondisinya ya dia kabur bersama suaminya dan juga keluarganya yang lain. Kalau keluarganya, kakaknya sih masih stay di situ, Kakaknya kakak masih ada? adiknya. Cuman memang nggak kasih info sama sekali. Jadi waktu itu yang datang itu kita nggak dapat info sama sekali. Cuman herannya si Tita ini tahu kalau misalkan ada orang datang ke rumah kakaknya. Maksudnya berarti kan mereka masih komunikasi kan, harusnya ditanya aja kamu di mana gitu kan. Tapi ini enggak. Dan memang sempat ngancem balik juga kakaknya yang dia dibilang itu kalau misalkan kamu ini nanti saya nggak kasih tahu Tita di mana gitu. Kok malah diancam balik? Nggak tahu. Karena mungkin kita datang rame-rame ke tempat kakaknya itu. Nah, jadi yang ketemu siapa aja kakaknya? Jadi waktu itu siapa lagi sih? Feti Feti sama Mbak Dwi sih yang kemarin pas hari Seninnya. Aku kan waktu itu hari Minggunya pas digedor-gedor sampai ini nggak ada. Waktu hari Seninnya kalau waktu aku sendiri ke Bandung, kalau yang memberku ada yang ikut Teh Disa ikut ke sana. Kayaknya nyampe 20 orang deh. 20 orang ke sana? yang datang. Iya, yang datang. Orang banyak. Oke. Nah, katanya banyak yang ketipu juga sampai depresi sampai pengen bunuh diri ya. Banyak banget ya. Aku aja sempat kayak nggak ngurusin anak. Jadi anakku kan 3, itu aku sempet nggak urusin kayak gimana ya, kayak mau ngapa-ngapain ngeblank semua, jadi kayak orang bengong aja linglung, bingung mau ngapain gitu, kayak pergi nggak tahu pergi kemana gitu, yang penting keluar rumah gitu. Sampai begitu. Nah, Ngeliat orang aja takut gitu, kayak takutnya dia member aku, takut aja kayak gitu. Pas semingguan diem aja di kamar belakang kayak gitu, nangis anak sama adek. Nah, ini yang paling parah itu siapa? Yang Dalam di grup yang paling kerugiannya paling banyak? Sebenarnya suka itu kan, cuman dia nggak terbuka gitu. Dan sekarang malah ngilang si F juga. itu yang paling banyak, yang 10 miliar? Iya, cuman maksudnya kayak ngilang juga. Maksudnya kalau misalnya memang dia korban ya kooperatif lah, kasih info apa, ibaratnya dia laporan perkembangannya sampai mana gitu. Kalau misalkan sudah melapor ya, gitu. Ini nggak ada komunikasi sama sekali. Nah, dari beberapa orang yang paling aktif ini kalian untuk memperjuangkan kebenaran lah. Iya, ada beberapa juga sih yang lain. Cuman ya yang gerak jatuhnya ya kayak kita aja gitu. Karena ini kan dia seperti pohon gitu ya Mbak, jadi berakar ya? Berakar. Nah, jadi memang masing-masing customer ini nuntutnya itu adalah nuntut suppliernya. Jadi ketika sekarang nih misalnya kita ngejar-ngejar Tita, mereka berpikir ngapain kejar Tita gitu ya. Jadi ya udah fokus aja kejar suppliernya gitu. Jadi ya itu karena akar ini kan, jadi suppliernya udah mau tanggung jawab ya udah, jadinya ke atas kan juga mereka nggak perlu dong ngejar ke atas gitu. Jadi
Jadi kayak gitu sih, makanya si Tita ini pintar gitu, kayak dia bikin yang bawah-bawah ini nih yang cuma yang, sedikit. Dia bikin yang di bawahnya dia itu yang harus bertanggung jawab ke bawah kan. Si dayang-dayangnya ini. Yang harus bertanggung jawab ke bawah, sedangkan si Tita ini bawahnya cuma 4 doang kayak gitu. Nah, sedangkan di bawah 4 ini kan yang akarnya banyak gitu, kayak aku, kayak si FK ini kan bawahnya cuma berapa orang ya. Jadi yang ngejar si FK ini yang 11M itu aku 1,4, Mbak Lani 1,9, ada lagi yang berapa M lagi kan. Jadi dari 10M itu cuma berapa orang aja nih. Nah, tapi kan kalau 11 orang ya, kalau aku kan 160 orang di bawah aku. Mbak Lani di bawahnya 100-an orang, Mbak Bigdis puluhan orang, ratusan orang juga gitu. Jadi ujung-ujungnya kita yang kena bulan-bulanan yang customer tuh kita gitu. Nah, jadi, terus kalian udah berempat dayang-dayangnya juga nggak? Jadi kalau aku kan barengan sama temen. Kalau yang supplier di atas aku, itu aku nggak segimana ngejarnya ya, karena aku mikir juga dia memang korban juga, dan dia memang sudah ada info mau merefund meskipun sampai sekarang belum ada ya. Sama yang temanku ini. Nah, itu aku sama dia, nemenin dia kemarin itu yang bikin laporan itu untuk melaporkan atasnya. Nah, Mbak Arum ini, sekarang hilang juga bisa dibilang. Jadi kayak... Yang si dayang-dayang ini? Bukan dayang-dayang, jadi kalau tingkatannya dari Tita, bawahnya FK, FK bawahnya, dari Tita, bawahnya Fatih, bawahnya Istri bawahnya Arum. Nah, Arum ke saya sama teman saya itu. Oke. Nah, jadi yang kamu laporkan LP di atas nama? Itu temanku sih yang bikin laporan. Aku jatuhnya jadi saksi karena sebenarnya tadinya harusnya saya bikin laporan kan. Cuman temanku ini kemarin tuh ada itikat baik. Jadi saya bilang saya aja deh yang ini, yang dia aja yang maju bikin laporan gitu. Nah, kebetulan abangku kan lawyer juga. Jadi kemarin bilang ya udahlah nanti teknis aja. Jadi seharusnya dia mendampingi saya, jadi ngedampingin teman saya gitu. Kenapa kamu nggak lapor juga? Karena temanku ini memang masih baik-baik sih kita. Karena transfernya itu ke temen gitu, dan temen ini. Jadi kita nggak bisa Mbak, kita nggak bisa langsung laporin kita nih ketika aku tahu misalnya contohnya Mbak F ini tertipu sama kita laporin kita tuh nggak bisa. Karena menurut sih adalah kita laporin supplier kita yang tempat kita transfer, karena dia yang bertanggung jawab dengan transfer kita ya kayak gitu. Jadi memang kenapa nggak ditarik itu dulu? Kenapa nggak ditarik yang Mbak misalnya transfer ke saya nih atas nama Novi? Kenapa nggak tarik saya dulu? Tarik tuh maksudnya minta tanggung jawabnya? Iya, maksudnya bikin laporannya atas nama Mbak Novi dulu. Udah. Oh, jadi atas nama Novi dulu, amit-amit ya. Aku jadi takut. Maksudnya atas nama aku dulu, nanti baru aku ditarik atasannya siapa gitu. Jadi baru nanti ada pengembangan. Makanya sebenarnya ini panjang banget dan kompleks sih. Iya, jadi kayak aku aja kemarin kan udah proses tahap pemanggilan saksi. Habis pemanggilan saksi, baru nanti pemanggilan si yang kita laporin ini kan, kayak ini kan Mbak Arum nih yang kemarin dilaporin. Ya gitu, kalau misalnya nunggu panggilan 1, 2, 3 dulu, kalau misalnya nggak datang baru jemput paksa. Nanti kalau misalnya udah kayak gitu Mbak Arumnya bisa ngejelasin kalau misalkan dia ini juga kan, berarti ada pengembangan lagi. Iya, gitu, jadi panjang banget. Nah, ini pintar ya. Iya, padahal sebenarnya sih kalau misalkan mau ngambil tarik garis lurus aja nggak usah panjang-panjang sih ya, cuman ya harus ngikutin proses gitu kan. Nah, untuk Mbak dulu yang paling ujung, coba mau menyampaikan apa sama Mbak Tit? Ungkapin aja semuanya. Mbak Tit. Iya, yang sudah menipu ya. Ini kan akarnya nih yang sudah menipu Mbak, yang sudah merugikan Mbak. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Tita, Lani mohon Tita nongol aja, meskipun pasti uangnya nggak bakal kembali, cuman ya tanggung jawab ke kita, ke kita-kitanya mana.
cuman ya kayak gitu lah Mbak, aku nggak bisa ngomong lagi, cuman pengen Titanya ketangkep aja. Tolong bantu kami menyelesaikan ini semua ya secara kekeluargaan. Tolong gunakan juga hati nuraninya dalam menyelesaikan masalah ini. Aku sampai merinding loh, sumpah tuh. Karena kadarnya kita hidup di dunia ini tuh cuma sementara, ya. Dan saya yakin kok, saya mungkin nggak kenal sama Mbak Tita, tapi saya yakin dia itu nggak akan hidup tenang, nggak akan bisa hidup dengan nyaman, walaupun uang berlimpah, pasti tidur penuh dengan kegelisahan dan rasa bersalah. Dan semoga sekali lagi sebaik-baiknya manusia dan sejahat-jahatnya manusia, saya yakin masih punya akal sehat untuk menyelesaikan atas apa kesalahan yang sudah diperbuat gitu. Nah, Mbak ada yang ingin disampaikan? Kalau aku ya kurang lebih sama ya, keluar aja gitu buat tanggung jawab gitu. Temuin kita gitu. Kalau emang tidak bersalah, kenapa harus takut ngetemuin? Bener nggak? Iya, benar. Jadi saya juga mikir sih, kok dia sampai kabur dengan alasan apapun. Kalau emang dia benar, kenapa harus kabur? Iya. Kenapa nggak coba dibicarain, ayo kita ketemu yuk, gimana nih jalan keluarnya, seperti apa gitu. Ini apalagi bukan uang sedikit, 50 miliar loh totalnya. Saya nggak kebayang tuh uang sebanyak itu, 50 miliar. Dengan enaknya dia juga pasti buang-buang uang lah, easy money ya, nggak dengan cara beli ini, nggak pakai keringet. Saya aja kerja mati-matian setiap hari, panas-panasan di jalan, saya nggak pernah merasa pengen banget memperkaya diri saya. Malah kalau saya punya uang, saya pengen banget renovasi rumah lansia, orang terlantar, dan lain-lain. Itu cita-cita saya, nggak pengen memperkaya diri, nggak sama sekali. Orang kita meninggal cuma pakai kain kafan, nggak bawa uang banyak, kenapa sih harus menipu dengan cara yang tidak baik seperti ini? Apalagi namanya kita berjualan, otomatis kita butuh uang, bener nggak sih? Bukan dari orang kaya. Kalau orang kaya nggak akan mungkin mau jualan. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Nah, untuk Mbak yang terakhir, aku sih cuma pengen ya ketangkep sih. Emang sebenarnya karena aku nggak kenal sama Tita itu ya, emang nggak pernah kenal juga, jadi ya mudah-mudahan aja ketangkap supaya ya bisa mempertanggungjawabkan ini semua. Dan aku sih mohon banget sih sama Mbak F ya, karena Mbak F kan supplier aku. Harusnya ya Mbak F yang bareng-bareng sama aku tuh udah sering bilang, ayo Mbak, kita bareng-bareng kejar. Kalau emang kamu korban, kalau emang kamu nggak ngerasa bersalah gitu, maksudnya emang kamu udah ngelakuin transaksi ke kita semua, uangnya udah ditransfer semua, berarti kan memang kamu adalah korban gitu. Tapi kamu sekarang kemana gitu, ibaratnya aku mau ketemu aja kamu nggak pernah mau gitu. Alasannya apa? Ketemu, alasannya dia menenangkan diri dulu, terus lagi cari cara untuk balikin uang. Cuman mau sampai kapan gitu, dia jualan juga udah enggak gitu, bisa dapat uang dari 10 mana? miliar, 11 miliar tuh dari mana? Kalau misalnya Jualan dia aja udah enggak. Iya, jualan aja enggak, gerak aja enggak gitu loh. Maksudnya aku aja sampai hari ini gitu masih yang hari-hari aku tuh ketakutan. Aku udah, ya misalnya nih kayak aku udah usaha balikin uang, cuman kan emang karena uang segitu banyak ya, jadi aku nggak bisa balikin sekaligus gitu dengan dicicil. Dan itu pun setiap hari masih ada aja yang nagih. Maksudnya baru aku refund misalnya seberapa, besoknya udah ada lagi yang nanyain lagi, udah ada lagi yang nanyain lagi. Jadi tuh kayak ya hidup aku juga nggak tenang kayak gitu. Maksudnya kan aku juga jadi ketakutan terus. Jadi gimana ya, jualan juga sekarang nggak ada modal sama sekali. Dengan adanya orderan juga kadang orang juga masih bayar lama, kan kita ngarepin orang bayar dulu baru kayak gitu. Jadi memang ya inilah aku berjuang untuk bisa tanggung jawab ke customer gitu. Dan aku berharap Mbak F ini juga bisa melakukan itu ke kita gitu. Seperti ya kita udah percaya sama Mbak F gitu, untuk transaksi miliaran ini tuh kita percaya gitu. Tapi kok kenapa begitu ada masalah sekarang nggak mau ikut bareng-bareng sama kita berjuang kayak gitu. Kayak acara ini juga kemarin aku sempet ajakin gitu, cuman ya dia bilangnya dia di Semarang dan ya nggak bisa bla bla bla.
ya udah memang nggak ada solusi juga dari dia sampai sekarang gitu. Jadi ya gimana gitu, maksudnya gimana kita bisa percaya gitu kan kalau misalnya dia juga korban gitu kan. Jadi ya udah, intinya sih aku akan tetap tagih terus untuk dia bertanggung jawab gitu. Minimal ya bareng-bareng lah kita berjuang kejar Tita atau gimana pun gitu. Gitu sih paling. Nah, untuk buktinya boleh dikeluarin? Kalau ini surat lapor aku ke Fatih. Sama ini kan pakai surat kuasa ya sama pengacara. Fatih bayang-bayang ya? Iya, bayang. Itu apa? Ini surat kuasa aku ke pengacara. Sama ini transaksi ya? Iya, transaksi aku ke Fatima outstandingnya 1,975. 1.975 M. $1,8 lah kurang lebih. Dari tanggal berapa sampai terakhir tanggal berapa? Ini waktu elektronik tuh Maret, Mbak. Maret sampai kapan ya? Pas terakhir tuh Juni juga masih buka PO dia pas awal-awal. Kalau nggak salah Telon sama Verifake, cuman sama aku di cancel semuanya. Udah Aku balik. Enggak, aku keep dulu tuh ya. Oh, nggak bayar. Nggak bayar. Udah nggak bayar lagi. Kalau aku nggak bawa data karena LP-nya kan atas nama Mbak Esti. Itu atas nama teman. Kalau aku ini bukti laporan kalau aku udah melaporkan supplier aku, Mbak F, untuk diproses lebih lanjut untuk pengembangan kasus nanti dan aku juga kemarin udah dipanggil sama untuk proses BAP. Terus ini adalah bukti surat pernyataan aku sama Mbak F kalau memang Mbak F itu belum menyerahkan barang dan memang wajib melakukan cicilan, bertanggung jawab atas transaksi aku. Meskipun di sini ada kata-katanya semampu saya, dan memang saya juga paham ketika dia adalah korban ya memang semampunya gitu, dia bisa bayar berapa ke saya, cuma memang tetap harus bertanggung jawab gitu karena kan saya transaksi sama Mbak F. Terus ini juga tanda terima kalau saya telah menyerahkan uang sebesar 1.444.893.500 rupiah itu untuk 14 barang. Ini tanda terimanya. Jadi memang semua uang ini telah saya serahkan ke Mbak F dan tidak ada uang yang ada di rekening saya, uang customer yang ada di rekening saya itu tidak ada, semua sudah saya serahkan Satu perak pun ya? ke Mbak F. Iya, satu perak pun itu nggak ada. Semua uang customer itu udah saya serahkan. Nah, jadi yang terakhir nih Mbak, ada yang mau disampaikan nggak? Ini kan Mbak punya pertanggungjawaban Mbak dunia akhirat sebenarnya ya. Kita ngomong sama member-member Mbak, saya tahu bahwa yang Mbak ngomong ini adalah jujur semuanya gitu. Tetapi kan kita kembalikan lagi, Mbak mempunyai tanggung jawab dan ini sebenarnya adalah kepercayaan yang sangat sulit didapatkan, termasuk sama member-membernya. Ada yang mau disampaikan kan? Buat member Justip Mama Wai semuanya, makasih banget kalian udah ngertiin posisi Lani. Kemarin udah sempet datang ke Sukabumi juga, ke rumah orang tua juga. Mungkin Lani cuman bisa ngerefan yang kemarin perjanjian yang di hitam di atas putih buat kalian, sama Lani buat semangat lagi jualan. Ya mungkin nggak tahu sampai kapan Lani ngerefan ke kalian, cuman insya Allah Lani balik dicicil pasti insya Allah selesai juga. Semoga akan ada jalan ya, Iya. untuk menyelesaikan ini semua walaupun semua butuh proses. Iya. Oke, untuk Mbak. Iya, buat aku, buat member-memberku yang memang sudah
dapat kerugian karena kelalaian aku juga, aku pasti tanggung jawab, cuman minta waktunya karena uang segini buatku tuh cukup banyak gitu. Coba misalkan diganti aja kacamatanya gitu, kalian misalkan rugi memang 1 juta 2 juta gitu, tapi jadi aku yang harus ganti langsung ratusan juta tuh berat banget gitu. Jadi minta waktunya, aku sih pasti tanggung jawab gitu. Tapi tolong dikasih dispensasi. Nah, minta waktunya aja, sama minta apa ya, aku tuh kalau misalkan di chat terus kapan refund, jujur aja itu agak pusing. Maksudnya kayak langsung karena gimana ya, jujur aja masih belum ikhlas ibaratnya buat ngeganti tuh. Cuman kan mau nggak mau ya gitu. Sama apa namanya, ya minta waktu itu aja buat apa namanya, buat nge-refund gitu. Sama dikasih ketenangan dulu, karena kalau misalkan aku ada uangnya pasti segera aku bayar gitu. Untuk member-member aku, member Yublisai grup 1 sampai grup 3, aku makasih banget. Selama ini banyak banget yang udah support aku, maksudnya mau ngertiin, meskipun memang beberapa juga ada yang keras, tapi aku wajar. Memang ini posisi kita semua memang saat ini sedang mengalami kerugian, dan aku saat ini berusaha untuk bertanggung jawab, tanggung jawab moral aku ke kalian, meskipun posisinya aku juga sebagai korban gitu, tapi aku akan tetap berusaha. Aku juga udah ngeluarin skema persen-persenan biar adil pembagiannya, dan aku juga mohon banget untuk sabar, untuk laluin ini bareng-bareng. Jadi aku benar-benar butuh support banget, karena memang uang itu tuh besar gitu. Maksudnya aku juga kalau misalnya dipikir pakai logika aku, untuk ganti uang segitu banyak aku nggak tahu bisa kelar berapa tahun, tapi aku yakin Allah pasti mudahin, karena memang ya emang harus dijalanin juga ya Mbak ya. Maksudnya udah ibaratnya sekarang proses jual rumah aku juga masih proses, jadi mohon sabar dulu. Aku juga gimana ya, posisi aku juga bingung gitu. Kalau memang aku punya uang segitu banyak, aku pasti akan balikin langsung gitu loh. Tapi posisinya aku bener-bener nggak ada, bahkan buat makan aja tuh aku sekarang susah gitu. Maksudnya setiap hari tuh aku kayak mikir besok aku gimana ya, besok gimana. Udah ditagih lagi, ada yang lagi nanya lagi gitu. Maksudnya barang di rumah juga semua udah habis gitu. Buat modal kalian beli barang aja tuh aku buat bayar ke supplier itu aku susah. Bahkan memang ada beberapa supplier yang akhirnya baik, Mbak kamu akhirnya Mbak kamu ambil dulu deh barang aku gitu, nanti bayarnya pas kamu dapat uang, sampai sekayak gitu. Aku sadar anggota grup aku tuh lumayan, jadi ketika ada orderan memang nilainya juga tagihannya banyak gitu. Jadi memang kalau aku talangin tuh aku nggak bisa sekarang, bener-bener aku nggak bisa. Jadi mohon banget, mohon sabar, mohon bantuannya lagi untuk jualin lagi barang-barang aku. Ayo kita jualan bareng, insya Allah aku amanah. Semua sudah ada porsinya masing-masing untuk refund, untuk bayar tagihan. Aku nggak akan putar-putar itu gitu. Maksudnya ketika ada orang bayar barang lain, aku untuk refund itu nggak akan kayak gitu, karena aku bener-bener akan disiplin mulai lagi jalanin bisnis ini lagi gitu. Karena aku nggak tahu kalau misalnya aku nggak jualan juga gaji suami aku tuh cuman UMR doang gitu. Maksudnya dan itu pun sebagian tuh udah aku pakai untuk refund gitu kan. Jadi emang kalau misalnya aku nggak jualan, aku nggak tahu aku bisa jalanin hidup ini lagi gimana gitu loh. Bahkan kemarin aku tuh admin aku udah berkembang banget, udah ada 4 itu, kemarin 3 semuanya aku keluarin, sekarang sisa 1 doang. Bener-bener aku cuma berdua doang sekarang sama adekku. Bener-bener aku harus mulai lagi dari awal. Jadi mohon pengertiannya banget. Aku bangun Jasip ini dari nol banget, dan sekarang hancur. Aku udah nggak tahu lagi gimana apa aku bisa bangkit. Aku nggak tahu. Bahkan kemarin juga karyawan aku tuh pada nangis semua, aku berhentiin gitu kan. Maksudnya aku nggak bisa bayar Mbak. Sampai terakhir aja tuh aku bilang aku nggak bisa bayar. Aku bingung gimana caranya aku buat bisa bangkit lagi tuh. Kayak
nata hidup aku lagi tuh. Aku bingung gitu, aku bahkan sama suami aku juga gimana ya besok gitu. Makanya aku bener-bener ngedown banget Mbak, bener-bener kayak niat aku tuh untuk angkat harkat derajat orang tua aku gitu. Aku bukan dari keluarga kaya, tapi ternyata malah aku harus nyusahin orang tua aku tuh. Bener-bener Mbak, aku tuh juga gimana ya sebagai anak. Aku bilang mama maafin ya, mama maafin, aku nyusahin gitu. Mama aku dapat warisan harus aku jual buat gantiin ini. Bener-bener aku gitu aja sih paling Mbak. Aku mohon banget pengertian gitu. Aku nggak butuh belas kasihan, aku cuman pengen tuh kalian tuh paham gitu posisi aku. Bener, kalian harus lihat kacamata aku gitu. Kalau kalian lihat kerugian kalian segitu ya, kerugian aku berapa, gimana cara aku untuk bayar ke kalian. Aku juga masih usahaku sampai saat ini. Yang gitu aja sih Mbak. Suka ada yang sampai maki-maki? Ada Mbak, jadi emang ada aja yang jadi kayak seolah-olah malah jadi aku yang salah gitu. Padahal aku juga kan itu banyak juga di ada Mbak, nggak mereka di aku tuh tuh nggak hampir ngerti tiap hari gitu. nanyain juga. Bukan karena mereka mikir ini musibah juga gitu. Enggak, malah ada yang sampai bilang iya tahu kamu ketipu, tapi kan kita kan akadnya sama kamu gitu. Iya nggak Sampai bilang juga begitu. Maksudku jadi aku sekarang tuh kayak tiap hari ada aja yang nanya, jadi giliranku kapan di refund, sedangkan kita itu kan mau nge-refund kan pakai uang ya. Uang tuh nggak langsung dapat sehari, langsung dapat berapa ratus ribu kan, enggak, tergantung penjualan saat itu juga. Apalagi semenjak kasus ini kan kayak mereka yang kena korban di aku juga jadinya ada beberapa, hampir sebagian malah nggak ikut jualin barangku lagi gitu. Jadi kalau ibaratnya dari mereka juga nggak ada support ya kita juga gimana gitu. Begitu harusnya sih. Berjuang sama-sama, bergotong royong untuk selesai ini semua. Iya, harusnya sih begitu ya. Cuman kan nggak semua orang mikirnya begitu gitu. Sama tiap hari ya ada aja pasti yang nanyain kapan refund. Sedangkan aku udah bilang aku refund, tapi ya semampu kok, kalau misalnya ada duit ya aku pasti aku refund gitu. Jadi tiap hari ditanya itu jujur aja apa ya, kayak mancing, kayak tiba-tiba langsung mood tuh langsung nggak enak, langsung macem-macem aja. Kalau udah ditanya maksudnya kok ini kayak nggak ada pengertiannya banget sih gitu, yang tanya-tanya begitu terus. Iya, ibaratnya kalau misalkan mereka berapa ratus ribu, 1 juta, 2 juta kan maksudnya nggak sebanding sama kita yang ada puluhan, ratusan, bahkan ini MM-an kan begitu ya. Nah, jadi semoga ini menjadi pembelajaran kita semua yang nonton tayangan ini, dan termasuk saya pribadi untuk lebih berhati-hati dan mendapatkan pelajaran juga dari mbak-mbak di sini untuk ya ini kan bahasa kasarnya udah kecemplung nih di air bareng-bareng, ya seharusnya ngeringinnya juga bareng-bareng. Ya mau didesak kayak gimana pun ya ini juga korban, ya nggak bisa juga gitu loh. Ya harus bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Kalau untuk aku pribadi sih ya, kalau misalnya emang udah rugi cuma berapa ratus ribu atau ya 1-2 juta, kalau aku sih sabar dulu. Kalau aku sih lebih ikhlas ya ketimbang mereka harus gantiin miliaran gitu loh. Saya tahu uang 1 juta 2 juta itu sangat besar untuk sebagian orang, tetapi ya harus melihat juga mereka adalah korban. Gunakan hati nurani dan berbesar hati. Ingat, aku cuma pesan, kita tuh hidup dunia ini cuma sementara, nggak tahu kita kapan dipanggil sama Allah. Kenapa enggak sih kita mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita gitu. Dan aku percaya rezeki itu semua ada porsinya masing-masing. Saya, Agi, mbak-mbak di sini, kalau emang rezeki kalian suatu saat Allah akan menggantikannya berlipat-lipat ganda. Dan saya juga yakin Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan setiap umatnya. Jadi tetap sabar. Semoga di balik ini semua mbak-mbak di sini nanti diangkat derajatnya lebih tinggi sama Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala rezekinya dan dipermudah segala di urusan di dunia ini gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih banyak. Nanti aku juga bantu share ini ke podcast lainnya supaya bisa di-up lagi, karena baru ke Uya aja ya. Iya. Gitu. Nanti aku bantu ke teman-teman aku yang lain. Mungkin nanti Kak Grita Agatha, Bang Denso, Irfan,
dan lain-lain agar lebih dilihat sama pihak berwajib. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku Mbak Tita agar mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini semua, karena pergi kemanapun, ke kota manapun, saya cuma pesan ingat Allah melihat semua gerak-geriknya. Kalau salah selesaikan baik-baik, kalau benar ya buktikan kebenarannya di mana ya. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.